Kita akan memulai pembelajaran kita. Langkah lebih baiknya kita berdoa agar apa? Tuhan menyertai pembelajaran kita. Minggu lalu Alvino yang bawa kita. Ya, sekarang hanya nyanyi aja. Selanjutnya Bapak nanti. Jangan menunjukkan. Dipersiapkan Alkitabnya seperti biasa. Nanti kita akan mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan. Sebelum kita beribadah, kita buka pujian berdoa terbaru. Dalam Yesus, 1, 2, 3 ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita minggu lalu dari Mazmur 1 ya. Sekarang kita buka Mazmur 2. Mazmur 2 ayat 1 sampai 12. Kita baca secara responsoria. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat, katakan amin. Amin. Dengan judul Bingkong Raja yang Durhaka Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka berkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para bangsa melupakan usaha-usaha melakukan dari dunia. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka dari pada kaki kita. Dia yang bersama yang sebelas tertawa, Tuhan mengelolok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam mukanya dan mewujudkan mereka dalam kehangatan amalannya. Aku yang mengajar di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Dia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi usahamu, dan ujung bumi menjadi kenyamanan. Engkau akan menemukan mereka dengan kata besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, ibadahlah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Supaya ia jangan murah dan jangan binasa di jalan, sebab mudah sekali bapaknya yang benar. Berbahagialah semua orang yang beriman kepada-Nya. Iya. Renungan hari ini berjudul bagaimana caranya supaya kita diberkati atau diberkati. Semua tahu di sini apa artinya diberkati dan diberkati. Ada yang tahu artinya? Apa sih maksudnya diberkati atau diberkati? Iya. Jadi yang dimaksud di sini arti yang diberkati dan diberkati yaitu Tuhan akan selalu ada dalam hidupmu, apapun masalahmu, apapun problemamu, Tuhan akan selalu ada untukmu. Nah, seringkali kita ingin diberkati Tuhan, seringkali kita ingin diberkati Tuhan, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Ini yang kadang kita membingungkan. Tuhan, aku
ingin diberkati, tapi kita tidak tahu cara. Nah, ada dua cara bagaimana supaya kita menerima berkat atau diurapi Tuhan. Yang pertama, di ayat yang ketiga, salah satu dulu membaca untuk kita semua. Kemudian firman Tuhan, marilah kita memutuskan untuk mereka dan membuang kali-kali mereka dari semua. Iya. Yang pertama yang harus kita lakukan jikaเราingin diberkati Tuhan, meninggalkan kebiasaan yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Apa? Meninggalkan kebiasaan. Contohnya apa? Tindak kejahatan. Contohnya apa lagi? Di sekolah ini pembulian, mencaci, menghina, mengejek sesama itu salah satu perbuatan yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Jikalau ingin kita diberkati, jikalau ingin kita diurapi Tuhan, jangan lakukan itu. Tuhan tidak bodoh. Tuhan tidak mungkin memberikan berkatnya kepada manusia yang tidak melakukan firman-Nya, yang suka mengejek. Oleh sebab itu, jikalau ingin kita diberkati, mulailah hari ini meninggalkan kebiasaan yang tidak menyenangkan. Sama seperti saudara nanti ketika di PPL. Ya silakan deh. Dari sini juga Pak. Sama juga saudara nanti PPL. Kalau saudara ingin menghasil PPL, tinggalkan kebiasaan lama. Yang dulunya saudara bangun jam 7, jangan biasakan. Karena ingat, saudara PPL di tempat orang lain atau PKL ya? Sama itu PPL sama PKL sebenarnya. Saudara, jika ingin berhasil, jangan bangun jam 7, biasakan bangun cepat. Karena ingat, saudara tidak tinggal di rumah saudara, tapi di rumah orang. Jangan biasakan. Yang dulunya saudara malas-malasan, tidur-tiduran, jangan biasakan. Harus aktif. Jikalau ingin berhasil, PKL. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita menerima berkat dan diurapi? Dibaca dulu satu orang ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Tinggallah kepadaku maka bangsa-bangsa akan berpihak kepadamu menjadi murid bersamamu dan musuh-musuh menjadi sebelah. Iya. Yang kedua, karena kita ingin diberkati, tapi kita lupa meminta kepada Tuhan. Memang betul, Tuhan itu maha tahu. Tapi Tuhan ingin melihat bagaimana reaksimu, bagaimana usahamu untuk meminta berkat. Manusia kadang lupa ingin diberkati, tapi dia lupa untuk meminta kepada Tuhan. Mulai sekarang, belajarlah untuk meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati. Sama seperti ini. Kalau kita mau sekolah, misalnya yang tinggal di rumahnya saat ini, nggak mungkin mamanya mengasih uang kalau nggak diminta. Betul nggak? Ya, orang tua malah senang kalau mama minta, nggak capek kan? Sama halnya kita, sama halnya ketika kalian saudara nanti PPL, saudara PPL belum tentu langsung dikasih tugas. Bisa saja nanti disuruh buat kopi atau novel, tidak langsung bekerja. Lalu bagaimana supaya saudara dapat diberikan pekerjaan yang layak sesuai dengan jurusan Anda? Apa yang harus kita lakukan? Minta kepada bos atau pemimpin di sana untuk supaya kamu melakukan kegiatan yang seharusnya, yang sesuai dengan pelajaran kalian, yang sesuai dengan jurusan kalian, yaitu RP. Jangan takut, karena ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Kalau saudara diam-diam saja, ya justru mereka senang, nggak repot mengajar saudara. Oleh karena itu, jika ingin diberkati atau jika ingin PPL saudara berhasil, minta. Kalau mau diberkati, minta sama Tuhan. Kalau ingin saudara mendapatkan pekerjaan yang layak ketika PKL, minta sama bos. Jadi kesimpulan yang hari ini, jika saudara ingin diberkati Tuhan, ada dua poin yang harus dilakukan. Yang pertama apa? Iya, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau kalau di dalam PPL, meninggalkan kebiasaan seperti tidur bangun jangan terlalu lama, jangan sampai jam 7. Tempat kau bekerja bukan jam 7, kau bangun jam 7. Kenapa orang bos-bos itu berhasil? Karena mereka membiasakan bangun pagi. Memang tak selamanya orang yang bangun pagi sukses, tapi rata-rata orang yang sukses selalu bangun pagi. Karena kenapa? Bagi mereka time is money, waktu adalah uang. Lalu yang kedua, jikalau ingin diberkati atau jikalau ingin PPL saudara berhasil, apa yang kedua? Jangan malu, jangan sungguh. Sampai di sini renungan firman kita hari ini. Kita bersama dalam doa.
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan di pagi hari ini, di mana semua itu bukan karena kuat gagah kami, melainkan karena kasih karunia-Mu. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, bagaimana caranya kami mendapatkan berkat darimu, bagaimana caranya kami durapi, yaitu dengan cara meninggalkan kebiasaan lama kami tidak berkenan kepada yang meminta. Ya Tuhan, berkatilah kami Tuhan, dan juga berkatilah para adik-adik hamba ini Tuhan, yang dimana sebentar lagi mereka di bulan 6 akan melakukan PPL, biar kalau memberkati. Kiranya Kau jauhkanlah sifat-sifat mereka yang tidak berkenan kepadamu. Kau jauhkanlah sifat-sifat mereka yang buruk di rumah, agar tidak mereka bawa ketika mereka PKM. Terpujilah nama-Mu, termulialah Kau Bapa. Sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Kau memberkati dari awal pertengahan hingga akhir, biarlah Engkau hadir di tengah pelajaran kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah Kau Bapa kekal sampai selamanya. Amin. Ya. Sebelum kita belajar, kita absen dulu ya. Agustin, Alvino, Candy, Dion, Ezra, Frans, Gloria, Iskia, Emmanuel, Jessica, Judika, Delia, Patricia, Putra, Regina, Randy, sakit. Ada suratnya? Ada. Sakit apa dia? Di suratnya apa? Rika? Sudah berapa hari dia? Nggak ada. Ikut hari ini 3 hari. Oh, berarti masih bisa. Biasanya surat itu berlaku 3 hari. Rika, Rosmirna, Santa, Juli, Wandi, Willy. Willy nggak ada keterangan. Berarti 2 orang kita yang nggak datang ya. Yang pertama tadi Randy sama Willy. Sebelumnya mau bapak tanya, sehat semuanya? Sehat Pak. Ada yang lebih lusuk? Terbulai, terbelenggu? Ada? Sama-sama lagi berdoa ya. Sebelum kita memulai, hari ini kita masuk kepada bab 12. Keluarga Kristen menjadi berkat bagi lingkungan. Sebelumnya minggu lalu kita belajar tentang konflik. Hari ini kita belajar tentang keluarga. Maka kita untuk kita yang paketnya. Di sini kita apa deh? Dosa menikah. Ingatlah orang menikah itu tidak terlepas dari kehendak Tuhan. Kenapa mereka menyesat? Karena mereka tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, tidak menaati atau menyesal menikah. Makanya ada pepatah mengatakan di akhirnya penyesalan. Kalau di awal itu namanya pendaftaran. Jangan pernah dalam hidup ini ada rasa penyesalan. Kalau orang sudah merasakan namanya penyesalan, berarti dia gagal dalam hidup. Tetapi apapun rintanganmu, apapun cobaan yang kau lalui, dan sedang kau alami, jangan rasa menyesal. Halangi dan jalani. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjalaninya? Dengan cara meminta kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan bukan untuk menghilangkan masalahnya. Ini kita selama ini yang salah. Kita berdoa supaya Tuhan menghilangkan masalahnya. Jangan. Memintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani masalah itu baru pernah, bukan untuk menghilangkan. Kalau kau ingin menghilangkan berarti kau orang yang pengecut. Ada di Alkitab dikatakan orang yang setia dengan perkara-perkara kecil akan diberikan perkara-perkara besar. Artinya apa? Tidak mungkin saudara langsung ke atas kalau tidak melewati step by step, langkah demi langkah. Dan juga makanya dikatakan jika ingin saudara terbentuk, ada pepatah mengatakan seperti ini: terbentuk lama-lama menjadi terbentuk. Tergantung bagaimana saudara menyikapinya. Nah, sebelum kita lagi lebih mendalam, alangkah lebih baiknya kita harus mengerti dulu apa sih arti keluarga dalam Alkitab.
kita buka dulu di uraian materi. Dimulai dari Ripka, silakan dibaca. 1. Perjanjian lama. Tidak ada kata untuk keluarga dalam perjanjian lama atau bahasa Ibrani yang dapat disamakan secara tepat dengan kata modern atau modern keluarga inti. Beberapa kelompok sosial digambarkan sebagai suku dan menggambarkan asal etnik. Kata umumnya bet up sama dengan rumah ayah dapat berarti keluarga inti yang tinggal di rumah yang sama, kelompok anak yang lebih besar atau luas termasuk 2 atau lebih generasi. Keluarga yang digambarkan yang lebih adalah rumah tangga yang terdiri atas semua orang, baik ayah, ibu, anak-anak, kerabat lain, pelayan-pelayan, dan orang lain yang tinggal di rumah. Sebelum masa Daud, hidup keluarga difokuskan pada keperluan umum yaitu pekerjaan, makanan, dan perlindungan. Rumah tangga adalah tempat di mana pendidikan, sosialisasi, dan pendidikan agama terjadi. 2. Perjanjian baru. Iya. Jadi di dalam perjanjian lama ini tidak ada kata yang signifikan dengan bahasa sekarang, yaitu keluarga inti. Yang ada dulu namanya keluarga. Adapun itu yang ada hanya beberapa kumpulan gambaran sosial atau suku. Bisa digambarkan juga dengan etnis. Nah, pada umumnya di zaman perjanjian lama itu yang ada namanya bahasa Betha, artinya rumah ayah. Yang dimana di rumah itu yang dimana rumah itu tinggal bukan hanya keluarga inti saja, melainkan banyak lagi apa-apa saja kerabatnya, kerabat atau ada juga pelayannya. Jadi dalam perjanjian lama ini tidak semua orang mempunyai rumah, tidak semua orang. Makanya di zaman perjanjian lama itu di dalam rumah itu bukan cuma keluarga inti, ada kerabat atau yang disebut sanak saudara. Sanak itu artinya keluarga atau orang yang memiliki hubungan dengan keluarga tersebut. Coba kita baca dulu apa sih rumah ayah ini. Kita buka dalam kitab kita yang tertulis dalam Kejadian 50 ayat 7 sampai 8. Ayat asal 50 bukan ayat 50. Lalu berjalannya Yusuf di sana untuk mengurutkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya, hanya anak-anaknya, serta kambing domba dan lembu sapinya tinggalkan mereka di tanah Mesir. Itu sampai 8. Inilah gambaran yang namanya rumah ayah atau dalam bahasa Ibrani namanya Bet. Adapun arti keluarga di dalam perjanjian lama itu tertulis dalam Kejadian. Kita buka sekali lagi Kejadian 7 ayat 7, Kejadian 7 ayat 1 dan Kejadian 14 ayat 14. Silakan, siapa namanya nih? Iya, dia baca Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat Kejadian 7 ayat 1. Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kuat benar di hadapanku di antara orang ini. Bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang ada di rumah, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Iya. Kesimpulannya, bahwasanya arti keluarga dalam perjanjian lama itu yaitu orang-orang yang tinggal di dalam rumah, di dalam satu rumah. Jadi di dalam satu rumah ini yang memimpin keluarga ini yaitu seorang laki-laki. Seorang laki-laki, di mana seorang laki-laki akan memimpin rumah ini. Memimpin rumah itu kita contohkan seperti keluarga Yusuf. Walaupun begitu banyaknya yang memimpin adalah Yusuf ataupun keluarga Yakub. Nah, jadi laki-laki inilah menjadi pusat keluarga yang mengatur semua kehidupan di dalam keluarga. Jadi pada umumnya keluarga dalam perjanjian lama itu melakukan yang namanya melakukan pekerjaan makanan atau pengembalaan domba, dan laki-laki ini sebagai pusat tempat perlindungan keluarga tersebut. Nah,
Zaman perjanjian lama tidak ada namanya sekolah, tidak ada namanya pendidikan. Lalu di mana mereka mendapatkan pendidikan? Di keluarga itulah mereka mendapatkan pendidikan. Yang mengajarkan mereka siapa? Itu tadi laki-laki, seorang laki-laki yang menjadi pusat keluarga. Itulah yang menjadi pemimpin mereka. Oke? Jadi pastinya dalam setiap keluarga itu memiliki cita-cita atau memiliki impian seorang anak. Tidak ada keluarga yang tidak ingin memiliki anak. Semua pasti keluarga ingin memiliki anak, terutama seorang laki-laki. Kenapa seorang laki-laki? Karena ketika ayahnya meninggal, anak laki-laki ini yang akan menjadi penerus. Sama seperti kita, makanya dikatakan Bapak pernah belajar itu bahwasanya bangsa Israel itu hampir mirip dengan orang Batak. Kenapa? Di dalam suku orang Batak, setelah ayah meninggal yang memimpin keluarga itu siapa? Bukan ibu, tetapi anak laki-laki atau putra sulung. Makanya kalau ayah meninggal itu pasti yang banyak dapat warisan laki-laki, seorang laki-laki. Adapun dia seorang anak bungsu atau anak laki, dia hanya mendapatkan kasih sayang. Nah, sedangkan perempuan apa? Tidak ada dapat apa-apa perempuan. Itu betul. Kalaupun dapat perempuan, walaupun kalau perempuan ingin mendapatkan warisan, kalau tidak ada anak laki-laki. Makanya di dalam bangsa Israel itu, maaf kata, Bapak tidak mendiskriminasikan. Makanya di dalam bangsa perjanjian lama itu atau bangsa Israel itu, perempuan itu tidak masuk hitungan. Tidak masuk hitungan. Karena tugas perempuan itu hanya di rumah, membereskan. Apakah kalian setuju dengan seperti itu? Setuju? Kalau menurut Bapak nggak setuju. Kenapa seperti itu tidak setuju? Ingat, dalam Kejadian dikatakan perempuan diambil dari tulang rusuk laki-laki, yang dimana perempuan ini akan menjadi penolong bagi si laki-laki ketika sedang mengalami penolong. Pastinya kalau ini menjadi penolong, harusnya penolong harus lebih di atas, bukan di bawah, minimal setara. Bagaimana ada coba orang di bawah menolong kita? Kan sulit. Tetapi yang bisa menolong kita adalah orang yang di atas atau yang setara dengan kita. Jadi seharusnya tetap pemimpin keluarga itu harus laki-laki, tapi perempuan juga harus mengambil peran, bukan hanya sebagai membersihkan rumah. Perempuan harus bisa menjadi penolong bagi keluarga. Nah, lalu dalam perjanjian lama itu mereka mempunyai dua unsur utama bagaimana caranya memiliki hubungan atau ikatan, atau bahasa kerennya namanya solidaritas atau ikatan. Artinya itu harus saudara atau seturunan. Pasti saudara pernah mengalami yang namanya ketika orang tua, pernah nggak saudara mengalami ketika saudara pergi, pasti mama bilang hati-hati ya, jangan sepele. Bapak pernah mengalami bapak sepele dengan perkataan orang tua bapak. Orang tua bapak mengatakan jangan balap-balap, bapak sepele. Balap-balap artinya mencari, tapi puji Tuhan tidak terjadi apa-apa. Kenapa seperti itu? Karena mereka memiliki hubungan darah. Ada kontak darah antara anak dan orang tua. Lalu yang kedua, bagaimana caranya di dalam perjanjian lama itu agar memiliki ikatan dalam keluarga yang kedua, yaitu harus tinggal satu rumah. Kalau kita tinggal satu rumah akan memiliki yang namanya chemistry, kebersamaan, ikatan. Lihatlah saudara-saudara, kalau tidak percaya lihat, pasti kita lebih kompak dengan yang di rumah kita atau daripada orang yang di luar kita. Karena kenapa? Kita lebih banyak membuang waktu bersama orang yang di dalamnya. Kalaupun tidak terjadi seperti itu harus kita pelajari kenapa seperti itu. Yang harusnya kita harus lebih kompak. Makanya Bapak kadang bingung dengan orang zaman sekarang, justru dia lebih dekat kepada temannya, kepada istrinya, lebih senang dia curhat kepada istrinya daripada kepada keluarga. Harusnya kita lebih dekat kepada keluarga, karena keluarga yang menolong kita. Kalau saudara kecelakaan, bukan mesti saudara yang menolong saudara, pasti keluarga. Yang membayar biaya obat saudara pasti keluarga. Nah, seperti itulah kehidupan dalam keluarga dalam perjanjian lama. Keluarga dalam perjanjian baru. Silakan dilanjut oleh Patricia.
etnik dan jabatan atau peran orang tua. Keluarga Roman juga rumah tangga besar, yaitu rumah tangga yang termasuk semua orang yang tinggal di rumah. Tidak ada kata bahasa Yunani yang dapat disamakan secara tepat dengan ide modern keluarga inti. Rumah tangga besar ini adalah satu dasar masyarakat. Kata umum adalah rumah atau oikos atau perasaan kepunyaan itu sendiri. Dalam perjanjian baru kehidupan keluarga. 3:18 sampai dari 4 dan 1, Efesus 5 dari 1 sampai 6. Keluarga inti. Namun yang ada dua dalam bahasa Yunani yaitu patria dan oikos. Yang dimana patria ini muncul 3 kali dalam perjanjian lama, tetapi lebih sering kata oikos. Ya. Jadi patria ini menekankan asal usul keluarga, yang dimana patria ini biasanya menuju kepada satu suku atau satu bangsa. Kita baca dulu dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 25. Jika ia berfirman kepada Abraham, oleh firman-Mu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Iya. Di situ ditekankan bangsa. Jadi patria ini selalu menekankan satu bangsa atau satu suku. Kalau Bapak mau nanya, coba Bapak mau tanya asal usul orang Batak. Kita ini semua orang Batak, ada di suku lain. Nias, Cina. Cina. Siapa Cina? Pinong. Chang Xiaozuo. Nah, Bapak mau tanya dulu, siapa lah nenek moyang orang Batak? Ada yang bisa jawab? Siapa? Nenek moyang orang Batak ya? Ada yang nggak tahu kita suku Batak atau suku apa? Suku Jawa. Ada yang tahu? Di orang Batak tadi, aku belajarin apa dulu? Kita sebagai orang Kristen, Bapak mau tanya siapa lah leluhur kita atau bapak leluhur kita dalam orang Kristen? Ada yang bisa jawab? Siapa? Siapa? Enggak, enggak. Iya, Abraham. Siapa tadi namanya? Siapa tadi yang jawab? Ditulis namanya deh, terus beliau pilih. Apa yang berarti? Ya. Tadi kan makanan kan? Abraham. Bapak orang Kristen itu yaitu Abraham. Oke. Nah, lalu Bapak mau tanya, selama ini kita belajar tentang bangsa Israel. Nah, Bapak mau tanya siapa lah leluhur bangsa Israel? Yakub. Iya, Yakub. Betul, Yakub. Ada yang tahu kenapa Yakub? Tuhan yang menyuruh di Israel. Iya. Jadi sebelumnya kita flashback dulu kepada perjanjian lama. Salahnya deh. Nah, jadi ada di sini yang tahu cerita Yakub? Enggak tahu. Jadi Yakub itu anaknya dari Isa. Oh, yang tahu? Coba ceritakan sedikit. Kamu tahu? Yakub itu ceritanya tentang di Israel, Kak. Yang kamu ketahui dong. Yakub itu nama Israel, suku yang namanya Israel. Jadi anak-anaknya itu nanti 12 bangsa yang berbeda Tuhan. Yang pertama kita ketahui Yakub itu anaknya Isa. Jadi Yakub Isa itu ada 2 anak, Yakub dan Esau. Pasti di sini sudah mendengar di mana Yakub ini mencuri berkat kakaknya si Esau. Lalu ketika dia mencuri, dia lari ke tulangnya, yaitu si Laban. Tulangnya. Ya, tulang dari mamanya. Pikirlah dia ke si Laban. Rupanya tidak, dia lah perempuan yang cantik, namanya Rahel. Lalu dibilang si Yakub ini tak kepada tulangnya si Laban ini. Tulang, aku suka sama anakmu si Rahel. Nama ini kupinang. Lalu kata si Laban apa? Bekerjalah kau selama Filipon namanya. Rupanya ketika dia menikah, karena di adat orang Israel itu dan sama seperti orang Batak, Bapak katakan Batak dengan bangsa Israel ada kemiripan, ada kesamaan. Di dalam bangsa
bangsa Israel ini atau di dalam perjanjian lama ini, pantang yang namanya melangkai saudara yang di atas untuk menikah. Jadi silakan mengatakan si Lea ini belum bisa, si Rahel tidak bisa menikah kalau bukan kakaknya dulu. Menikahlah si Yakub dengan kakaknya si Rahel, yaitu si Lea. Lalu bilang silakanlah, jika kau ingin meminang anakku ini, bekerjalah tapi dibangun lagi namanya. Bekerjalah dia. Akhirnya dapatlah Rahel. Lalu kita harus tahu, jangan kita bilang iya bangsa Israel bangsa yang diberkati Tuhan, tapi kita tidak tahu apa maksudnya. Itulah. Jadi pernah dengar 12 suku bangsa? 12 suku bangsa Israel? Pernah. Ya. Itulah 12 suku bangsa Israel. Itulah anak-anak Yakub. Bapak mau tanya di sini, siapa di sini yang hafal dengan nama-nama anak Yakub? Akan dapat 1 bintang. Ada yang tahu? Inilah. Sebenarnya anak Yakub 12 ditambah putrinya 1 berarti 13. Ada yang tahu? Enggak tahu. Si Ruben. Iya, anak pertamanya. Ruben, Asher, dan Simeon, Yehuda. Itu si anaknya itu yang perempuan, Yusuf, Benyamin, baru siapa lagi? Lewi, baru cuma itu. Nah, di belakang itu bisa tadi nama-nama yang ya. Mungkin ada beberapa mana Bapak menghargai pegangannya. Kita buka dulu di supaya kalian tahu ayatnya ya. Jangan jadi orang Kristen tapi tidak tahu asal usulnya ya. Malu kita. Kembali Bapak tekankan, jangan bangga menjadi orang yang beragama Kristen, banggalah menjadi orang Kristen. Agama Kristen dengan orang Kristen itu berbeda. Kita memiliki agama Kristen karena keturunan, karena orang tua kita Kristen. Agama Kristen, tapi kalau kita menjadi orang Kristen adalah suatu pilihan kita. Suatu pilihan kita yang dimana kita mengiman dan melakukannya. Tunggu ya, Bapak cari ya. Kejadian 30, Pak. Kejadian berapa? 30. Kejadian 30. Ya, di situ ada anak. Jadi yang pertama silakan dicatat, nanti Bapak tanya ini. Nanti dievaluasi, Bapak tanya silakan dicatat anak pertamanya Ruben. yaitu Ruben. Simeon. Kedua Simeon. Lewi. Yehuda. Jadi Ruben dan Ruben sampai Yehuda ini anak dari Lea. Silakan dicatat. Yang pertama Ruben. Simeon. Ada dia. Lewi. Yehuda. Jadi Ruben sampai Yehuda ini anak dari Lea, istri pertama. Ya. Jadi zaman perjanjian lama itu banyak istri dan kita sekarang baru dilarang. Kalau ada suami, Pak. Ya, nanti kita bahas lagi. Baru dan Naftali dan sama Naftali. Dan sama Namanya sih dan. Iya namanya dan. dan terus Naftali. Jadi karena inilah kan si Israel kan tidak bisa Mengandung seorang anak. Inilah dia karena si Yakub jadi lebih sayang kepada si Lea karena si Lea yang bisa punya anak. Maka yang Israel inilah sebuah budak perempuannya. apa kalau bahasa kasarnya itu budak atau hambanya atau pelayannya yang bernama Bilha. Bilha. Diberikan si Israel inilah Bilha kepada Yakub. Akhirnya si Bilha itu mempunyai anak dari Yakub. Bilha ini sekali lagi Bapak bilang, Bilha ini pelayannya Rahel.
Gundi. Dia melahirkan seorang anak yaitu Dan tadi. oh sorry Pak, siapa tadinya? Si Dani itu sama Naftali tadi itu anak dari Bilha ya? Bilha. Ya, silakan Pak. Anak dari Bilha yaitu lahir. Selanjutnya anak yang ketujuh dan Asher. Ulang. Gad. Yang di Ade. Gad dan Asher. Dan Asher. Tinggal ikut dan ya Asher. Jadi dalam perjanjian lama ini seorang istri ini berlomba-lomba mereka supaya memiliki anak. Supaya apa? Lebih Siapa sayang. yang banyak anaknya itu lebih sayang suaminya. Itu pada saat perjanjian lama. Iya. Nah, jadi si Gad dan si Asher ini kembali membalas si Lea ini, membalas perbuatan si Israel. Diambil dia dan pelayannya yang bernama Zilpa. Jadi Asher si Isa siapa? Jika sama si Asher ini anak dari Zilpa pelayannya Lea. Oke. Selanjutnya Isakar dan Zebulon. Isakar dan Zebulon. Ya, udah lama. Isakar dan Zebulon. Isakar dan Zebulon ini anaknya Lea. Itu pertama Yakub. Makanya si Yakub sayangkan sama si Yusuf. Karena kenapa? Dia anak pertama Israel, perempuan yang dia cintai. Si Israel. Lalu yang terakhir ada putrinya, putri Yakub, yaitu Dina. Dari si Lea. Ya, setelah udah ditulis semuanya Bapak makanya berapa anak si Lea? Berapa anak si Lea? 5. Satu laki-laki. Siapa yang bilang 4? Aku. Siapa yang bilang 7? 5. Silakan ditulis. Berapa? Silakan. Angkat tangan yang bilang 7. Jadi itu semua. Kalau memang itu disebutkan satu persatu, anak pertama siapa? Kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Ya, 1, 2, 3. Cuma si Glory sama si Elvi. Siapa? Yang angkat tangan tadi banyak tapi bisa menjawab sekarang hanya Glory. Oke. Alvin sama Baru Naftali. baru habis sisakan siapa? Bulan. Nah, tadi dibilang ada yang bilang 7. Ternyata dari Lea itu 6. Barulah keluar bahasa ditambah suatu putrinya. Jadi ini adalah kedua suku bangsa Israel. Kalau saudara ingin membaca silakan baca di rumah. Jadi silakan saudara baca di rumah. Minggu depan Bapak akan tanya. Kejadian. Berapa kepada 12 ribu ini ada di Kejadian 49. Ya, di situ ada berkat yang diberikan Yakub kepada 12 anaknya akan kelak menjadi yang sekarang ini menjadi 12 bangsa. Iya. Nanti akan Bapak tanya kembali ketika evaluasi. Silakan cek
Ingat ya. Salah satu contoh keturunan bangsa Israel atau jadi Yesus, tahu Yesus kan? Ya. Jadi Yesus ini sudah dirumuskan bahwasanya Yesus harus lahir dari keturunan Yehuda. Yehuda. Iya, dari Yehuda. Jadi otomatis ayahnya Yesus ini yaitu Yusuf. Itu salah satu keturunan Yehuda, keturunan bangsa Israel. Jadi dari tadi kita sudah belajar apa itu keluarga. Keluarga menurut perjanjian lama dan perjanjian baru. Inilah gambarnya. Ya. Ini kenapa bisa karena nggak bisa saat fotonya ya. Itu sedikit ya, ini pembantunya. Nah inilah keluarga inti. Keluarga inti yang terdiri dari anak, orang tua, ayah, ibu, anak. Dan di dalamnya ada pembantu dan ada kerabat. Keluarga. Inilah kehidupan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena ingat, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tidak semua orang mempunyai rumah. Bagaimana supaya mereka bertahan untuk menjadi pelayan? Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ini, sebagai kembali lagi Bapak bilang, pemimpinnya tadi Bapak bilang siapa? Seorang laki-laki. Ya, atau kepala keluarga itulah pemimpin. Jadi kalau kita di perjanjian lama kan, kalau pembantu dia nggak suka bisa bikin. Ya kan? Kalau dia nggak suka sama majikannya dia bisa resign. Ini enggak, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru bahkan nyawa pembantu atau nyawa pelayan itu berhak di tangan kepala keluarga. Itulah pada saat perjanjian lama dan baru. Oke? Nah, lalu di dalam perjanjian lama tadi tidak ada pedoman-pedoman keluarga, tapi di perjanjian baru ada pedoman-pedoman keluarga. Itulah tadi yang dibaca oleh si Pak Kresian. Yang dibilang dia tadi perlunya dibaca ini Pak. Nah itulah. Coba hitung ada berapa kitab itu? Kitab. Ada berapa kitab itu keduanya? 5. Iya 5. Tapi kalau pasal berapa pasal coba? Kolose 3 ayat 14 dan ayat 18 sampai pasal 4 ayat 1 udah 2 pasal. Selanjutnya kita ke Efesus 1 sampai 6 pasal. 1 Petrus 2 Iya, 1 Petrus. berarti 9 ya. Nah 9 inilah pedoman hidup keluarga dalam perjanjian baru. Silakan dibaca saudara di rumah, nanti Bapak akan tanya minggu depan. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebelum kita membahas kembali lagi Bapak, sebelum kita membahas keluarga yang kita kaca, langkah lebih baiknya kita membahas dulu dari yang terbawah, yaitu anak. Apa sih peran anak supaya menjadi besar? Sudah sampai mana tadi membaca? Sampai dia. Siapa? Kamu di dalam Tuhan, karena harusnya demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Selanjutnya diungkapkan supaya kamu berbahagia dan berumur panjang di bumi. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Melalui penjelasan di atas, kita diajarkan bahwa sebagai bagian dari anggota keluarga Kristen, tanggung jawab sebagai anak juga menjadi peran yang penting demi terciptanya keluarga Kristen yang menjadi berkat bagi dunia. Dengan demikian, jika keluarga Kristen tetap menjaga keharmonisan dalam rumah tangga sesuai ajaran-ajaran firman Tuhan, maka keluarga Kristen akan menjadi berkat bagi semua orang yang menyaksikan. Amin. Jadi anak ini juga berperan dalam mengambil supaya menjadi berkat. Setelah kalian baca tadi, bagaimana apalah usaha yang dilakukan anak? Kan kalau saudara baca, adik-adik baca, apalah tadi yang tertulis di sini? Apa peran anak? Menghormati, yaitu tertulis di Efesus 6 ya. Menghormati dalam hal apa? Banyaknya anak-anak menghormati, contohnya. Contoh ya, wali, cuci diri, iya, tapi tidak dilakukan. Apa itu termasuk menghormati, tapi tidak ada tindakan. Menghormati harus sesuai dengan tindakan.
Jangan cuma kita hormat, tapi kita tidak lakukan. Ini adalah contoh bagaimana peran anak menjadi berkat. Ini gambar apa? Orang. Ini lagi apa? Nggak tahu. Cuci piring. Iya, nyuci piring. Jadi salah satu bentuk bagaimana seorang anak itu tandanya menghormati orang tua yaitu dengan melakukan pekerjaan rumah. Contohnya menyuci piring. Hal-hal yang kecil dulu. Berbicara tentang menjadi berkat bukan kita harus memberikan orang uang, bukan. Untuk menjadi berkat itu kita harus dari diri kita dulu. Benahi karakter kita jadi teladan. Oke, ini contoh kecilnya. Menyuci piring. Contoh keduanya apa? Untuk menjadi berkat. Ini gambar apa ini? Belajar. Iya. Anak belajar sungguh-sungguh. Dengan anak belajar sungguh-sungguh itu sudah termasuk menghormati orang tua. Karena orang tua mencari uang untuk kamu berpendidikan. Jangan sia-siakan. Apalagi yang bolos-bolos. Coba saudara bayangkan keluarga orang tua saudara pontang-panting untuk mencari uang untuk sekolah saudara. Tapi saudara malas sekolah. Gimana coba perasaan orang tua itu? Kalau orang tua tahu saudara malas-malasan. Oleh karena itu, dengan cara kita rajin belajar, rajin giat belajar, itu sudah termasuk menghormati orang tua. Karena orang tua ingin kamu sekolah supaya pintar, bukan supaya malas-malasan. Supaya kamu memiliki masa depan yang lebih indah. Banyak orang mengatakan banyaknya anak yang tak berpendidikan tapi sukses. Saudara bisa bandingkan berapa? Nah, inilah peran seorang anak membantu keluarga dalam membersihkan rumah, bersekolah juga termasuk menghormati. Nah, di sini ada tadi Bapak mau tanya apakah saudara tahu? Di sini tadi hai anak-anak tak asih dah orang tua. Saudara pasti pernah kenal, pasti mendengar kata-kata ini. Selain di Efesus 6 ayat 1 sampai 3, di mana lah ini ada? Di kitab mana? Taurat. Iya. Di ayat? Ayat 1 sampai Silakan kalau tanya deh. Kirimkan tadi ya. Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 12. Yang IPA, hormatilah ayat. Ya, coba baca deh pada dengar Mas kita semua. Keluaran 20. Lalu ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Iya. Hormatilah ayah dan ibu supaya lanjut umurku di tanah yang diberikan Tuhan. Dengan cara kita menjadi menghormati orang tua, kita juga menjadi berkat. Pasti ketika saudara membersihkan halaman, baik sapu, pasti ada orang tua tetangga yang membanding-bandingkan kepada anaknya. Itu sudah salah satu bentuk kamu menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan bagi tetangga. Pasti bakalan dibilang ini. Tapi tetangga memang respon anaknya, pasti bilang, ini adalah si A sana, rajin kali kerja, kamu tak mau. Pasti ada dua hal yang terjadi, antara dia semakin semangat atau dia melawan. Harusnya sebagai anak itu pasti mendengarkan. Itu salah satu bentuk sudah bentuk bahwasanya kamu sudah menjadi berkat. Kembali lagi Bapak katakan, berkat bukan berarti kita harus memberikan uang kepada orang lain, bukan. Untuk menjadi berkat, benahi dulu diri kita dulu buat. Itu tadi peran anak, menghormati orang tua, menghormati jangan melakukan tindakan. Selanjutnya kita lanjut yang keempat, keluarga Kristen yang menjadi berkat. Silakan baca. 4. Keluarga Kristen yang menjadi berkat. Menurut Alkitab, keluarga adalah kekuatan anak yang selalu kepada Tuhan dan belajar tentang ayat Tuhan. Yang 6 ayat 4 sampai 10. Keluarga Kristen adalah seorang istri yang telah menerima Tuhan dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini juga berarti bahwa keduanya menaati dia. Mereka hidup dengan puas dengan Yesus dalam kehidupannya. Sebagai seorang Kristen, gaya hidupnya harus menjadi teladan Kristus. Sebagian orang berpandangan bahwa jika seorang laki-laki dan seorang perempuan meninggal di dalam gereja, maka pernikahan mereka adalah pernikahan gereja. Bagi mereka, meninggal di dalam gereja adalah suatu jaminan
bahwa mereka sedang membangun keluarga Kristen. Cara berpikir demikian tidak dapat dibenarkan. Keluarga dapat disebut keluarga Kristen apabila suami istri percaya kepada Kristus dan menampilkan gaya hidup seperti Kristus. Jadi yang dimaksud keluarga Kristen adalah keluarga yang dihidup oleh Allah dan dalam hidupnya selalu bersandar pada Kristus serta menurut kehendaknya. Sampai sini, ya. Di sana tadi dikatakan tadi bahwasanya banyak orang berpandangan dengan cara kita meninggal di gereja itu termasuk keluarga Kristen. Itu salah ya. Orang meninggal di gereja bukan termasuk keluarga Kristen, tapi keluarga orang yang beragama Kristen. Karena kita meninggal itu cuma menandakan bahwa kita sah, tetapi yang menjadi bentuk bahwa kamu menjadi keluarga Kristen mencerminkan kehidupan Kristen, menjadi teladan. Menjadi teladan. Lalu di setiap keluarga ini harus memiliki peran. Tidak ayah semua, baik anak, ibu dan ayah. Apa aja peran-peran keluarga ini supaya menjadi tegak? Yang pertama itu peran ayah. Bapak mau tanya itu, dalam keluarga ini seharusnya sebagai pemimpin apa peran ayah untuk keluarga yang menjadi berkah? Ada yang bisa jawab? Ini jangan dulu secara finansial, secara rohani. Itu sudah wajib ya. Wajib seorang ayah menafkahi. Ini dalam rohani supaya menjadi berkat. Apa perannya? Silakan, ini gambar apa? Sebagai seorang ayah berperan untuk membimbing keluarganya ke jalan Kristen. Jadi setiap keluarganya harus memiliki peran seorang pertama seorang ayah, yaitu mengajak keluarganya untuk beribadah. Ini seharusnya yang dilakukan seorang ayah. Namun di dunia kenyataan ini kita sudah banyak tahu, banyaknya seorang ayah menyuruh keluarganya gereja diantar, diantar, tapi dia pulang. Menurut kalian itu perilaku yang bagus? Tidak. Seharusnya yang paling penting itu ibadah seharusnya seorang ayah, karena dia kepala keluarga, imam. Kalau saudara ingin membenahi sesuatu apapun, dari atasnya dulu perbaiki supaya bagus sesuatu. Kita bilang organisasi. Kenapa yang di bawahnya bisa korupsi? Karena di atas pasti korupsi. Terjadi di Indonesia ini. Dikatakan, kita benahi dulu SDM masyarakat. Seharusnya dibenahi itu dulu atas. Kenapa masyarakat bisa seperti itu? Karena perilaku atas yang tidak mencerminkan sebagai pemimpin. Seperti itulah juga di keluarga Kristen ini, yang dimana seharusnya yang paling utama itu terlebih dahulu seorang ayah dulu memperbaiki diri. Seharusnya seorang ayah terutama harus gereja, bukan dari istrinya. Makanya banyak di gereja sekarang lebih banyak kau ibunya daripada kau ayah. Kecuali kalau pas momen kecil dia gimana melarang bapak-bapaknya menglobas. Iya, pas bagian menglobas nanti mana salahku, mana bersubat. Pas ditanya ibadah desa mana kau bapak? Kita kemana? Tak tahu kita kemana. Cuma pasti bisa ditebak, pasti kebanyakan di orang tua. Lalu itulah peran seorang ayah. Seorang ayah harus mendekatkan keluarganya kepada Tuhan, membawa ibadah. Jangan cuma menyuruh, tapi melakukan. Kembali lagi bapak katakan, kalau ingin menjadi seorang pemimpin harus mengatakan mari kita lakukan, bukan lakukan. Seorang pemimpin itu mengajak, bukan menyuruh. Lalu yang kedua yang berperan dalam keluarga supaya menjadi keluarga Kristen yang menjadi berkat bagi lingkungannya, yaitu peran seorang ibu. Bapak mau tanya, apa peran seorang ibu di keluarga saudara? Yang mengajarkan anak untuk rumah tangga. Jadi seorang anak ini seharusnya seorang anak dulu belajar pendidikan di rumah baru di sekolah. Jadi ini seharusnya tugas seorang ibu untuk mengajarkan anaknya. Ini ada gambar. Tapi bukan berarti selamanya pekerjaan
ibu bisa sekali-sekali ayah. Karena kembali lagi banyak orang mengatakan seperti ini. Tugas ayah kan mencari nafkah. Tugas rumah itu urusan mama. Sekarang mau bapak tanya, di dalam rumah itu siapa yang tinggal? Jadi yang bertanggung jawab bukan cuma mama, semua yang tinggal di rumah ini. Kalau kamu merasa tinggal di rumah itu, kau harus bertanggung jawab di dalam rumah itu. Jadi tugas seorang ibu mendidik anaknya. Guru tidak bakalan bisa mendidik anaknya kalau bukan dari rumah. Pendidikan pertama itu adalah di dalam rumah. Pendidikan kedua baru di sekolah. Jadi bisa dipertanyakan ketika seorang anak di rumah malas-malasan, kayak mana keadaan di rumah? Apakah berantakan? Itu harus dibenahi. Ya. Lalu yang ketiga tadi itu apa? Anak. Setelah bapak itu anak. Tadi sudah kamu jelaskan pernah. Nah, jadi untuk melambangkan keluarga Kristen yang menjadi berkat bagi lingkungannya ada 3 secara keseluruhannya. Yang pertama itu yaitu ada yang tahu kalau ingin menjadi berkat, kalau ingin diberkati Tuhan, terutama kita harus diberkati. Yang pertama itu dikatakan keluarga Kristen adalah keluarga yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Samanya seperti kita. Samanya kita seperti membangun rumah. Sebelum kita membangun rumah, kamu harus kita bangun atapnya, dindingnya. Yang pertama dasarnya, fondasi. Bagaimana dikatakan keluarga yang diberkati otomatis harus pertama supaya diberkati mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu pertama. Lalu yang kedua, bagaimana supaya dikatakan keluarga yang diberkati? Yang kedua itu adalah keluarga yang saling tolong menolong. Itu adalah cerminan keluarga Kristen yang benar. Saling tolong menolong. Sebelum kita menolong seseorang, kita tolong diri kita. Sebelum kita memperbaiki yang di luar, kita perbaiki dulu yang di dalam. Jangan ikut campuri masalah orang kalau masalahnya itu belum selesai. Selesaikan dulu diri. Nah, yang kedua, yang pertama tadi ada kemajuan. Yang kedua, tolong menolong di dalam keluarga. Mungkin saudara akan bosan, Bapak akan implementasikan dalam bentuk tanaman. Kedua tadi dikatakan keluarga Kristen yang menjadi berkat bagi lingkungannya. Apa yang kedua? Keluarga yang saling tolong menolong. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Supaya dikatakan keluarga Kristen menjadi berkat bagi lingkungan. Tolong menolong keluarga. Seperti Bapak bilang tadi, di rumah itu bukan cuma tugas seorang ibu yang membereskan. Jadi semua harus terlibat. Contoh kecilnya, kalau mama yang memasak, anak harus membersihkan rumah. Tugas ayah membuang sampah. Jangan gengsi. Ketika saudara nanti, walaupun memang lama ya, lama lagi. Ketika saudara nanti sudah berumah tangga, jangan biarkan istrinya bekerja sendiri. Harus tolong menolong. Namanya rumah tangga, yang artinya dibangun bersama-sama, bukan dibangun cuma seorang. Harus sama-sama saling membangun. Lalu yang ketiga, keluarga Kristen menjadi berkat bagi lingkungan. Yang ketiga apa yang harus dilakukan? Barulah di sini kita, setelah kita memperbaiki diri, setelah keluarga memperbaiki diri kepada Tuhan, baru memperbaiki dalam diri mereka. Lalu barulah di sini bisa kita menolong orang lain, memberikan dampak kepada orang lain.
Keluarga yang menolong orang lain itu bisa berbentuk jika ada sedikit berkat bisa memberikan sumbangan kepada orang lain. Nggak mesti besar. Contohnya, keluargamu mau masak masakan yang banyak, otomatis dia akan bisa diberikan sama tetangga. Itu salah satu usaha supaya kita menjadi berkat bagi diri kita. Ini tadi Bapak terlewati tadi ada satu arti keluarga Kristen. Coba sini Wandi, silakan baca kamu dulu ini. Siapa baca tadi? Silakan baca dulu. Apa ya? Keluarga Kristen merupakan persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi keluarga yang dinamakan keluarga Kristen, keluarga percaya dengan Tuhan Yesus Kristus dan melakukan segala yang diperintahkan. Yang diperintahkan apa? Keluarga Kristen harus menjadi berkat bagi lingkungan. Kalau saudara belum bisa berdampak bagi lingkungan, berarti keluarga saudara belum bisa menjadi berkat. Kembali lagi, kalau enggak, ini pilihan yang ketiga ya, tidak mesti dilakukan. Berbicara tentang berkat bukan mesti kita memberi berkat, tetapi supaya kita menjadi berkat cukup menjadi teladan bagi lingkungan kita. Oke? Nah, Bapak akan implementasikan kepada tanaman. Pada tanaman, nggak ada pula. Bisa air minumnya gini. Boleh minum juga. Ini ada sebuah bunga layu. Karena ini sengaja kalau ambil layu. Inilah bentuk keluarga yang belum menjadi berkat. Kita lambangkan seperti bunga ini. Bagaimana supaya bunga ini bisa hidup kembali, subur? Apa yang harus kita lakukan? Isi tanah. Isi tanah. Nah, inilah tadi yang pertama. Di dalam keluarga bagaimana supaya keluarga ini dapat menjadi berkat? Yang pertama harus menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Sama seperti tanah ini. Seperti tanaman ini. Jadi kita lakukan dulu supaya tanaman ini bisa bertumbuh dengan lebat. Jadi kita lakukan dulu memberikan tanah. Inilah fondasi yang pertama. Lalu yang kedua, setelah kita berikan tanah, yang kedua kita berikan air. Iya, pupuk lah. Coba saudara tanam bunga. Kalau kita baru nanam dikasih air, tumpang lagi dia. Karena kenapa belum kuat? Kalau tidak percaya bisa saudara praktekkan di rumah. Jarang orang baru ditanam langsung disiram. Makanya kalau disiram dia nggak semua jadinya hidup. Pasti ada yang tumbang karena belum mempunyai dasar yang kuat. Belum tumbuh akarnya. Lalu yang kedua kita berikan pupuk. Ini sebuah pasir. Kita lambangkan ini pupuknya. Jangan kalian bilang itu pasir Pak, bukan pupuk. Kita lambangkan. Nah, inilah dia. Setelah kita beri pupuk, baru kita beri air. Bisa minta air minum siapa ini? Ini tadi ya. Barulah kita beri air. Itu harusnya sistem. Itu harusnya sistem yang bagus untuk menanam. Bukan langsung kita tanam baru kita berikan air.
Tapi kita disiram dulu. Nah, seperti itulah supaya membangun keluarga. Kita implementasikan juga seperti membangun rumah. Kalau membangun rumah kan, fondasi dulu, baru tiang, barulah atap. Ya, seperti itulah kita, jikalau ingin keluarga kita menjadi berkat. Yang pertama yang harus kita lakukan, menyerahkan diri dulu kepada Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan, lalu setelah kita menyerahkan diri kepada Tuhan, otomatis ada perubahan, ada perkembangan. Setelah kita melakukannya kan, otomatis ada yang keluar. Contoh, itulah dia yang kedua, yaitu menjadi keluarga yang saling tolong. Sekali lagi, kalau saudara mungkin habis ini gak libur ya, gak libur langsung PPL ya, PKN. Oke, sabar lah ya. Iya. Jadi bila saudara nanti sudah pulang ke rumah, jangan biarkan orang tuamu bekerja sendiri, tolong. Jangan biarkan. Cukuplah orang tua kita susahkan dengan biaya hidup. Jangan membereskan rumah pun orang tua kita susahi. Jangan seperti itu. Cerminkanlah bahwa dirimu sebagai seorang anak yang memiliki peran untuk menjadi berkat. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan? Oke, kita akan bagi tugas kelompok. Kita selesai sampai jam 9.35 main. setengah jam lagi. Pulang cepet ya? Iya, belum cepat berarti. Ya. Tiga. Kelompok 1 di sini. Satu. Kelompok 1. Saya ini kelompok 1. Silakan maju perwakilan satu orang. Silakan maju perwakilan satu orang. Kenapa mesti pindah-pindah? Memang di sini kursi itu. Memang di sini. Boleh dikasih Kelompok 2 ini. Silakan sama tukang perwakilan. Kamu lah. Kelompok 3. Aldi, silakan maju Aldi. Tadi enggak ada Ngomong kali itu. Manuel, iya kamu pacar siapa yang Padi? Oh 4. Yang mana dari kelompok 1? Bagaimana? Silakan kelompok 1. Jadi di dalam kotak ini ada pertanyaan yang akan dijawab kelompok saudara. Silakan diambil satu kertas satu orang. Inilah yang akan menjadi tugas kelompok kalian. Siapa kelompok 3? Dapat mobil. Ya, silakan. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan dikerjakan. Nah, jadi Bapak akan berputar rupanya sampai ke angka 4. Ini. Iya, seperti kemarin. Iya, mengerjakan silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti, silakan ditanya. Seperti kemarin, semua menulis tapi orang nanti yang membaca. Satu orang berapa? Perwakilan seperti minggu lalu. Dalam orang sampai jam 4. Dapat menjadi berkat. Kalau kembali yang bawa bilang berkat ini menjadi berkat dan juga orang contoh ini ambil kesimpulan jawaban kalian.
Ya peranmu lah. Bagaimana kamu itu menjadi membantu orang tua. Membantu itu mas usaha contohnya ini kan keluarga aku pak malas beribadah. Inilah peran keluarga yang berangkat menjadi coba dengan mereka semua beribadah. Itulah peran kewajiban bersihkan selama itu tidak selamanya makanya harus ada satu ketua. Siapa ketua kalian? Jessica Pak. Sampai yang keempat ya. Perjalanan kita. Jadi contohnya kayak bapak di tengah gereja supaya menjadi teladan, mengikuti ibadah, tidak pernah selalu datang. Itu salah satu peran kita dalam gereja. Lalu yang apa itu? Melayani. Melayani ini bukan mesti di atas mimbar ya. Bisa kita merapikan bang. Itu sudah suatu peran di tengah gereja. Tidak mesti yang besar. Dari kecil aja. Udah ngerti? Apa laporan kalian? Jadi contohnya lah kan. Kau di gereja apa laporan pernah? Kau kasuskan simpulkan lah. Peran kelompok kami dalam gereja kita simpulkan lah yang semua tadi. Oke, ada lagi? Gimana? Aman? 10 menit lagi ya. 10 menit lagi, Pak. Ya. Jangan tampak. Kalau di video kan. Ingat, tidak usah panjang-panjang. Jangan usah panjang-panjang. Berarti kalian semua pertanyaan. Kalian pahami. Oke. Kalau jawabannya disuruh nanti tulis temannya yang begitu. Nanti dikumpul. Kan nggak 24 jam kalian di situ. Tapi terserah kalian kalau kalian nggak mau ini. Pak, ini serius? Jawab. Sama kita. Jadi bapak ngomong siapa? Gaji imam enggak? Hadis tahun yang udah terbuang. Di mana Mai? Ya, boleh bagi. Silakan ya. Ada yang besar. Kalau dibilang bisa menanggung bagi, cuma kita kembali lagi 2019 itu kan jumpa juga kan? Bukan sebibir. Ini benarnya. Bisa aja tulis lama lebih. Siapa ada pula yang bilang Kenapa kamu baju putih putra? Kalau kalian pakai baju ini cuma hari Rabu. Tanpa luar telepon. Keluarga yang harmonis, keluarga harmonis, tidak ada keributan, tidak pernah kan ada nih keluarga cek lagi. Itu satu bentuk ketidaknyamanan. Kita tidak nyaman. Jadi pun kata gue tidak nyaman. Ya, itu belum mungkin tahun depan. Udah? Kelompok berapa nih? 4. Kita mau pesan sana. Udah, Pak. 4, 3, 2, 1. Jangan semua kan? Semua. Aduh,
Kenapa butuh kamu ini? Karena ada hawa kehidupan. Karena dia sebagai servitor. Kenapa? Soalnya dijual dia, Pak. Pak. Itulah hidup penambahnya lagi. Tugas kelompok kami adalah jelaskan peranmu di tengah gereja supaya menjadi dekat. Peran kami di dalam gereja adalah setiap hari Minggu datang beribadah, melakukan pelayanan seperti salah satu dari kami ada yang menjadi guru sekolah minggu. Ada juga selesai ibadah membersihkan gereja, dan sampai akhir jadwal ditutup. Kita berpengalaman. Kamu kerja? Iya, Pak. Terus Pak, Bapak pengen begini. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2. Orang siapa boleh? Uli, ketika maju. Kelompok dua. Maju. Kau kelompok berapa? Siap-siap ya, kita akan buka evaluasi dengan pertanyaan. Banyak lagi nih. Harus lebih. Boleh buka buku, buka Alkitab boleh. Jelaskan peranmu apa kewajibanmu kamu kampuskan hidup yang dijelaskan. Peran saya menjadi saya adalah sebagai orang tua saya bekerja dalam dan melatih orang tua memberi semangat kepada gereja atas membangun gereja. Kewajiban saya sebagai anak di keluarga saya ialah mematuhi semua yang diperintahkan orang tua saya seperti menjadi doa, membersihkan halaman, mencuci piring dan tidak selalu minta uang kepada orang. Betul itu? Betul. Enggak tunggu berapa dulu kan? Enggak. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya yaitu menurut pendapat kalian apa pendapat keluarga? Menurut kami keluarga itu adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang mempunyai hubungan darah. Dan keluarga itu merupakan tempat di mana kita benar-benar disayangi, dicintai, didukung pulang saat kita pergi dan dicari pada saat kita tidak. Ya 100. Kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin membaca hasil kerja kelompok kami. Jelaskan peran keluarga Kristen agar menjadi bekerja bagi lingkungan. Merupakan ajaran kasih, keadilan, dan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Terlibat dalam kegiatan membantu orang yang membutuhkan dan mendukung program kemanusiaan. Bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab menjadi teladan di tempat kerja. Semoga lah yang semua saudara jawab, adik-adik jawab, semoga itu memang benar-benar dilakukan. Jangan hanya sebuah kata-kata hias. Ya. Saatnya kita mengevaluasi apakah adik-adik tadi menyimak, memahami yang kita bahas. Silakan angkat tangan, cepat-cepatan ya. Pertanyaan yang pertama. Mereka kemana kan? Arti keluarga dalam perjanjian lama. Ya. Salah. Itu pengertian tentang rumah ada. Kejadian 7 ayat 1. Hanya itu? Kejadian 14 ayat 14. Iya. Jadi pengertian keluarga dalam perjanjian lama itu terdapat di Kejadian 7 ayat 1 dan kejadian 14 ayat 14. Iya. Pertanyaan yang kedua. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, keluarga di dalam rumah tangga itu bukan hanya keluarga inti. Lalu apa saja kan itu? Pelayan kita. Ya. Jawablah. Selain keluarga inti, apa siapa saja yang ada di rumah itu?
selain keluarga inti yaitu sanak saudara, pelayan dan sebagainya. Dalam bahasa Ibrani dikatakan dulus, artinya keset kaki. Karena ada pertanyaan. Dalam bahasa Ibrani, sampai dia pelayan yang melayani. Bukan berarti dia keset kaki dia bilang ya, tapi kan orang begitu konsepnya. Itu pengertiannya, bukan bahasa lain. Terus pertanyaan yang selanjutnya, tadi kan kita belajar tentang Yakub. Apa arti kata nama Yakub? No, salah. Jakob. No. Ya, Iya, betul. Tadi yang saudara katakan itu Israel setelah Yakub berbulan dengan malaikat, akhirnya diganti namanya jadi Israel. Karena nama sebelumnya Yakub itu akhirnya penipu, karena dia sudah menipu. Iya. Hukumnya enggak. Dan tadi Yakub itu artinya penipu, tapi jangan Yakub yang bilang penipu nanti. Apa deh? Ada. Silakan cepat-cepatan. Bangsa Israel ada 12 suku. Sebutkan itu kan. Sebutkan dia dari anak siapa? Boleh deh, Bobo. Jakob. Tiga orang silakan berdiri. Dikatakan contohnya yang pertama Ruben anak dari gitu ya. 1, 3 Ruben. Dan nampak dia yang ikut-ikutan atau memang tahu? Yang pertama Lagi di tunggu Bapak bilangnya 2, jangan lanjut. Ya, kalian saksi dan dia tidak. Kalau menurut kalian siapa yang ikut-ikutan kita turunkan. Oke. Simeon. 3, 4, 5. Bilha pelayan Rahel. Pasti semua. Ada yang selain. Coba 5. 5. Pelayan Rahel. Bisa anak dari Bilha aja cuma persingkat anak dari Bilha. Karena Naftali anak dari Bilha. 7. Gad anak dari Zilpa. Zilpa ya. Zilpa. 8. Anak dari Zilpa. Isakar. Anak dari Lea. Zebulon. Anak dari Lea. Yusuf. Anak dari Rahel. Benjamin. Anak dari Rahel. Itu ke-12-nya. Baru ada 1 putri. Siapa namanya? Dari Lea. tulis silakan 4 orang. 6. 5. Tulis nama. Glory, Judika, Alpino, Waldi, Ripka. Inilah asal usul dari bangsa Israel. Lalu pertanyaan selanjutnya. Tadi kita membahas bagaimana ada 2 unsur utama untuk membuat keluarga memiliki ikatan atau solidaritas keluarga. Sebutkan 2 unsurnya. Dua unsur untuk supaya keluarga itu bisa menghubungkan solidaritas atau memiliki ikatan. Ada 2.
Tadi dibahas itu dalam perjanjian lama. Udah ngetangan. Pak Usmandara Ya, sama Tinggal dalam satu rumah. tinggal iya. Bagi dua mereka. Satu bintang. Satu. Gak ada bintang semua. Wali sama Rifka. Setengah-setengah. Iya. Ada dua tadi. Pertama, hubungan darah atau turunan. Kedua, tinggal bersama. Nah, kita lari ke perjanjian baru. Ya, rebutan. Dikatakan di situ kata patria muncul berapa kali? Angkat tangan. Salah. 2 kali. Salah. Jangan kali. Iya, Judika. Itu masa nak kalian baca dia? Dia apa? Itu namanya cerdik. Jadi kau dah? Jadi kan tadi. Iya. Apa? Tadi kan kita bahas tentang patria muncul 3 kali. Nah, apa kata dari arti dari kata patria? Nah, di buku pakai kita. Apa Pak boleh Pak? Arti kata patria. Kecil. Dapat? Bapak hitung dalam hitungan ketiga. Keluarga itu. Enggak. Salah? Halaman berapa? 1, 2, salah. Jadi masa nggak bisa kalian lihat? mana Patria? Patria. Keluarga yang berpatriot. Iya, nggak ada ya. Di sini cuma oikos loh Pak. Iya, tadi kan Bapak jelaskan patria itu apa? Rumah. Pak rumah Pak. Patria tadi menekankan asal usul. Ah, itu mobil. Rasul. Selanjutnya, selain kata patria ada kata Oikos. di mana saja muncul kata oikos di kitab mana saja. Ayo di mana? Di kitab mana saja? Apa? Kita di luaran 20:10. Ulangan 5:14. Sama. Tidak ada ya? Beda buku kita. Oke. Kita ganti. Ini cepat-cepatan ini ya. Cepat. Yang cepat akan Pertanyaan selanjutnya keberapa ini berapa? Berapa juga? Tenang ya. Pertanyaan selanjutnya. Tertulis di manakah dalam kitab perjanjian lama pedoman-pedoman kehidupan? Silakan berdiri, bertiga. Berdiri. Tiga tadi, kamu berdiri. Oke Pak. Pertama kita sudah Wandi, Patricia, Purba. Caranya keluarga Kristen menjadi berkat. Ya. pertama mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian kedua yaitu keluarga itu saling tolong menolong, ketiga itu keluarga setelah tolong menolong secara dalam keluarga, maka tolong menolong dalam luar keluarga atau orang lain. Ya, Wandi. Sudah sampai dia, Pak. Sampai sini. Sebelum kita sebelum kita pulang, lebih baiknya kita berdoa. Karena kita berbicara tentang berkat, kita angkat dari pujian, tahu semuanya hidup ini adalah
kiranya setelah selesai dari ruangan ini dapat mencerminkan keluarga Kristen yang menjadi berkat bagi lingkungannya lewat apa? Keteladanan karakter. Yang lagi bapak lihat di sini ada yang cakap foto. Ya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Mari kita bersatu berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kami sedang dalam Tuhan kami, di mana hingga pada saat hari ini Kau masih membuat kami menjaga dan melindungi kami. Itu semua bukan karena Kau jaga kami dengan kekuatan kasih karunia. Ya Tuhan, kami sudah selesai membelajar Bapak tentang keluarga Kristen yang menjadi berkat bagi lingkungannya. Biarkanlah yang kami belajar dari Bapak bukan cuma saja lewat dari telinga kami, tetapi biarkan itu menjadi pedoman dalam hidup kami supaya kami dapat menjadi berkat bagi lingkungan kami, dapat menjadi teladan bagi lingkungan kami. Secara terkhusus Tuhan, buat adik-adik hamba Tuhan yang dimana di bulan 6 Bapak akan melakukan PKL Bapak dimanapun mereka ditempatkan, biarkan Engkau memberkati. Jangan biarkan mereka melangkah kalau bukan karena Engkau yang menolong mereka Bapak. Berkati mereka Bapak, jauhkan kebiasaan mereka yang buruk, yang dulunya mereka bangun terlambat, tapi bangunkanlah mereka Bapak dengan waktu yang cepat agar tidak dimarahi pemimpinnya Bapak di sana Bapak. Terpujilah namamu Tuhan, semulalah Kau Bapak. Sama-sama kita katakan doa Bapak kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami yang cukupnya, kami sesungguhnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni dengan cara doa kami berdoa, tetapi dan kuasa dan kebenaran sampai selama-lamanya. Shalom semuanya. Terima